Hai, apa kabar? Mungkin untuk saat ini, sebagian orang lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan hal-hal yang cukup membosankan. Tapi sebenarnya semakin kita dikurung dan terpenjara, kita pasti dipaksa untuk lebih kreatif atau melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita bisa memulai lagi semuanya dari nol dan bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di balik semua ini, pasti ada sisi baik yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran ke depannya. Di video ini saya mau sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis short type. Pengetahuan tentang short type ini terbilang sangat penting untuk kamu yang berminat menjadi seorang videographer atau DOP. Karena biasanya short type harus dituliskan dalam shortlist yang merupakan perencanaan sebelum proses syuting, yang biasa disebut dengan pra-produksi. Short type adalah teori umum yang berhubungan dengan framing. Namun, short type lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil, serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Nah, yang pertama ada extreme long shot. Digunakan untuk menunjukkan subjek dari jarak jauh atau area di mana adegan itu terjadi. Jenis shot ini sangat berguna untuk membangun adegan dalam hal waktu dan tempat, serta hubungan fisik atau emosional karakter dengan lingkungan dan elemen di dalamnya. Long shot menunjukkan subjek dari atas ke bawah untuk seseorang. Ini akan mengarah ke jari kaki. Objeknya menjadi lebih fokus dari extreme long shot, tetapi shot ini cenderung masih didominasi oleh pemandangan. Shot ini sering mengatur adegan dan tempat karakter di dalamnya. Full shot frame karakter dari kepala ke kaki dengan subjek secara kasar mengisi frame. Penekanannya cenderung lebih pada tindakan dan gerakan daripada keadaan emosi subjek. Medium long shot menengah antara full shot dan medium shot, menunjukkan subjek dari lutut ke atas. Cowboy shot atau biasa disebut dengan American shot, variasi dari medium shot. Ini mendapatkan namanya dari film-film barat dari tahun 1930-an dan 1940-an yang akan membingkai subjek dari pertengahan paha hingga sampai dengan sarung pistol. Medium shot memperlihatkan aktivitas subjek dari pinggang ke atas dan ekspresinya. Ini adalah salah satu shot yang paling umum terlihat dalam film, karena berfokus pada subjek dalam sebuah adegan sambil tetap menunjukkan lingkungan tertentu. Medium close up shot ini di antara medium shot dan close up untuk memperlihatkan emosi subjek. Biasanya shot subjek dari dada atau bahu ke atas. Close up mengisi layar dengan bagian subjek seperti kepala atau wajah seseorang untuk lebih menekankan ekspresi subjek, namun tetap ada ruang di bagian atas kepala atau istilahnya headroom. Choker varian dari close up. Shot ini membingkai wajah subjek dari atas alis hingga ke bawah mulut. Extreme close up menekankan area kecil atau detail subjek seperti mata atau mulut untuk mendramatisasi ekspresi subjek. A-level shot ini diambil dengan kamera kira-kira setinggi mata subjek. Ini bisa menghasilkan efek netral pada penonton. High angle subjek di shoot dari atas mata. Ini dapat membuat subjek tampak rentan, lemah, atau ketakutan. Low angle subjek di shoot dari bawah mata. Ini dapat membuat efek subjek terlihat kuat, heroik, atau berbahaya. Over the shoulder shot menggunakan bahu subjek lain sebagai foreground, biasanya dipergunakan pada saat dialog atau shot reverse shot antara dua subjek dengan perspektif dari bahu lawan bicara. Bird eye view atau biasa disebut top shot. Shot ini biasanya diambil dari tepat di atas kepala dan dari kejauhan. Ini memberi audiens pandangan yang lebih luas dan berguna untuk menunjukkan arah dan bahwa subjek sedang bergerak. Shot ini sering diambil dari drone, crane, atau bahkan helikopter. Cut in mirip dengan cutaway, tetapi menunjukkan shot close up dari sesuatu yang terlihat di adegan utama. Cutaway shot sesuatu selain subjek dan jauh dari adegan utama. Biasanya diikuti dengan pemotongan kembali ke shot pertama dan berguna untuk menghindari lompatan memotong saat mengedit bagian dialog. Establishing shot biasanya shot adegan pertama.
Ini digunakan untuk menetapkan lokasi dan lingkungan. Ini juga dapat digunakan untuk membangun suasana hati dan memberikan petunjuk visual kepada penonton tentang waktu malam, hari, atau tahun dan situasi umum. Karena mereka perlu memberikan banyak informasi, pembuatan shot ini biasanya panjang. Master shot. Istilah ini diberikan untuk satu shot adegan yang tidak terputus. Shot ini dapat menjadi satu-satunya yang digunakan oleh sutradara untuk menutup adegan, atau diedit bersama dengan shot tambahan. Point of view shot atau POV. Shot ini dimaksudkan untuk meniru apa yang dilihat oleh subjek tertentu dalam sebuah adegan. Ini menempatkan langsung penonton ke kepala subjek, membiarkan penonton mengalami keadaan emosi. Reaction shot. Menunjukkan reaksi subjek terhadap shot yang telah mendahulunya. Two shot. Shot di mana dua subjek muncul dalam satu frame. Setelah kita tahu tentang macam-macam framing dan shot type, kita juga harus tahu tentang lensa-lensa yang tepat untuk setiap shot. Karena setiap shot dengan lensa yang berbeda, itu bakal beda-beda efeknya. Pemilihan lensa pun harus ada motivasinya untuk shot type yang sama. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, share video ini di akun media sosial kalian, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Tetap berpikir positif dan stay safe.